Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 memohon izin untuk memaparkan poin-poin dari makalah yang sudah kami buat dengan judul Konsep Model Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Adapun poin-poin yang akan kami bahas adalah yang pertama tentang pengertian sistem informasi manajemen dalam institusi pendidikan. Kemudian yang kedua ada tentang konsep model sistem informasi manajemen dalam institusi pendidikan. Dan yang terakhir itu merupakan hasil analisis sistem informasi manajemen pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Qolam. Baik, langsung saja. Pada materi yang pertama tentang pengertian sistem informasi manajemen dalam institusi pendidikan. Sebelum itu kita akan bahas tentang pengertian global dari sistem informasi manajemen terlebih dahulu. Menurut Joseph F. Kelly dalam buku Sistem Informasi Manajemen Pendidikan mengatakan bahwa Sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut dengan SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien dan juga bagi perencanaan bisnis. Adapun sistem informasi manajemen mulai berkembang setelah tahun 2000-an hingga saat ini sebagai satu sistem yang terintegrasi. Sistem informasi manajemen sendiri memiliki elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem umum, dan juga perangkat lunak terapan umum, serta program aplikasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengertian sistem informasi manajemen dalam institusi pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan atau Education Management Information System yang biasa kita sebut dengan EMIS, ini merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Adapun menurut pendapat Gordon B. Davis menjelaskan bahwasannya sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin dan mampu menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Adapun pendapat lain yaitu menurut Marcus Powell mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah sistem kumpulan data, penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan penyebarannya yang dirancang khusus untuk digunakan oleh para pengambil keputusan dan administrator untuk merencanakan dan mengelola sistem pendidikan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya manajemen sistem informasi pendidikan merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan perencanaan pendidikan. Adapun ketersediaan informasi pada sistem informasi manajemen pendidikan bisa didapatkan melalui proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Baik, di sini saya akan melanjutkan setelah pembahasan tadi yang dibawakan oleh Nabila.
Di sini saya akan membahas tentang konsep model sistem informasi manajemen dalam institusi pendidikan. Nah, model sistem informasi manajemen pendidikan juga dapat mencakup berbagai komponen, yaitu yang pertama pengumpulan data. Nah, mengidentifikasikan jenis data yang perlu dikumpulkan, seperti data siswa, data staf sekolah, data pembelajaran, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada pemrosesan data. Nah, itu merupakan tahapan di mana yang telah dikumpulkan, diolah, digabungkan, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk informasi yang berguna. Nah, ini melibatkan penggunaan teknologi, informasi, dan perangkat lunak untuk memproses data. Jadi, sebisanya, ketika kita ingin memproses data, kita harus memahami teknologi informasi, dan kita harus memahami tentang perangkat lunak untuk memproses data. Lalu selanjutnya ada penyimpanan data, yaitu data yang dihasilkan harus disimpan dengan aman agar dapat diakses kapan saja jika dibutuhkan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui basis data atau sistem penyimpanan elektronik lainnya. Jadi sebisa mungkin datanya disimpan dengan aman, dan supaya kita ingin gunakan ketika kita butuhkan bisa diakses kapan saja, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu model SIM pendidikan memberikan alat bagi pemangku kependidikan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang tersedia. Misalnya, dapat membantu dalam menentukan kebijakan pendidikan, alokasi sumber daya, atau program pendidikan mutu pendidikan. Atau program peningkatan mutu pendidikan. Lalu selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, melalui SIM pendidikan, proses pendidikan dapat dipantau terus dan dievaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, yaitu mengidentifikasi masalah dan merumuskan perbaikan. Mungkin cukup sekian komponen yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fitur dan manfaat tambahan yang sering terkait dengan model ini, yaitu yang pertama pelaporan. Nah, pelaporan itu SIM pendidikan dapat menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti laporan nilai siswa, laporan absensi, dan laporan keuangan sekolah. Selanjutnya ada pemantauan kinerja, yaitu SIM pendidikan memungkinkan pemantauan kinerja individu seperti siswa atau guru, serta kinerja keseluruhan sekolah atau sistem pendidikan. Lalu selanjutnya ada manajemen sumber daya, yaitu ini mencakup manajemen sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan aset pendidikan lainnya untuk memastikan penggunaan yang efisien dan efektif. Lalu selanjutnya ada keselamatan data, yaitu perlindungan data sensitif seperti informasi pribadi siswa. Nah, itu aspek penting dalam pengembangan SIM pendidikan untuk menjaga privasi dan keamanan. Jadi kita harus menjaga privasi keamanan informasi pribadi siswa. Nah, lalu yang selanjutnya ada integrasi dan teknologi, yaitu menggunakan teknologi terbaru seperti analitik data, kecerdasan buatan AI, dan komunikasi berbasis cloud untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi SIM pendidikan. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu SIM pendidikan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, kelemahan, dan peluang peningkatan dalam pendidikan, serta membantu dalam merancang program-program perbaikan. Lalu selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengumpulan dan menyajikan data dengan cara mudah diakses, SIM pendidikan dapat meningkatkan
transparansi dalam sistem pendidikan dan membantu dalam memastikan akuntabilitas lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pentingnya model sistem informasi manajemen pendidikan telah semakin diakui di berbagai negara karena kontribusinya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Nah, dan menyediakan informasi yang akurat dan relevan, SIM pendidikan dapat membantu dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Jadi, SIM pendidikan itu sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan dalam sebuah masyarakat. Seperti itu. Jadi, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang manfaat SIM dan konsep model sistem informasi manajemen. Mungkin selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita Teh Rana Fitri. Terima kasih. Berdasarkan hasil teori-teori terkait dengan sistem informasi manajemen pendidikan, kami selanjutnya melakukan penelitian analisis terkait penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di salah satu sekolah, tepatnya di MIS Al-Qalam. Nah, penelitian ini kami lakukan dengan melakukan observasi wawancara terhadap staf operator di MIS Al-Qalam. Beberapa data yang dapat kami dapatkan dari saudara Fikri Maulana selaku operator di MIS Al-Qalam. Yang pertama terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh saudara Fikri, yang mana sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem baik berupa website, platform, ataupun aplikasi yang dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan untuk pengelolaan data administrasi khususnya, baik itu proses pengelolaan, kemudian pengumpulan data sampai dengan proses pelaporan. Adapun berbagai website ataupun sistem yang dikembangkan di MIS Al-Qalam, diantaranya ada MIS, Simpatika, Perval PD, kemudian Sulingjar, RKAM V2, dan juga Portal BOS, yang mana masing-masing sistem tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam pengelolaan data tersebut. Tujuan utama dari penggunaan sistem tersebut tentunya untuk mempermudah, terutama bagi para operator, untuk mengoperasikan pengelolaan data administrasi sekolah. Kemudian, model sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan di MIS Al-Qalam masih berupa sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemenag sebagai pusat dari pengurusan madrasah. Jadi MIS Al-Qalam belum memiliki sistem internal institusi dalam pengelolaan administrasinya. Kemudian beberapa hambatan yang didapati oleh operator MIS Al-Qalam dalam pengelolaan data diantaranya terkait dengan sarana dan prasarana, kemudian jaringan internet yang belum stabil, kemudian belum adanya pelatihan terkait dengan pengelolaan data administrasi. Dan adapun strategi yang sudah disiapkan oleh MIS Al-Qalam sendiri untuk menanggulangi hambatan tersebut, yang mana MIS Al-Qalam akan segera melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa laptop khusus untuk bagi operator, dan juga mendelegasikan para operator untuk melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan sistem informasi manajemen sekolah. Berikut hasil daripada analisis kami terhadap sistem informasi manajemen di MIS Al-Qalam. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Amam Jakir Hidayat akan sedikit memaparkan mengenai kesimpulan yang mana dari makalah kelompok kami yang telah dibuat. Yang pertama yaitu yang dimana kesimpulan ini merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah. Nah, sistem informasi manajemen pendidikan atau edukasi manajemen pendidikan informasi sistem yaitu EMIS, karena merupakan perpaduan antara sumber data dan aplikasi teknologi informasi yang telah ditetapkan oleh
pendidikan pusat, yaitu naungannya Kemenag. Itu gunanya untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan menginput data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Lalu yang kedua, komponen sistem manajemen pendidikan, yaitu diantaranya pengumpulan data, penginputan data, pemrosesan data, penyimpanan data, dan pengambilan keputusan, lalu monitoring dan evaluasi. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil analisis sistem informasi manajemen pendidikan di MI Al-Qalam. Nah, yang pertama, sistem informasi manajemen ialah suatu media yang digunakan lembaga pendidikan pusat untuk mempermudah pelaksanaan dengan penginputan, pengolahan, serta pelaporan data untuk bidang administrasi sekolah. Lalu sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan di MI Al-Qalam, yang pertama itu EMIS untuk data siswa dan guru. Terlebihnya EMIS ini untuk peninjauan untuk jumlah dana BOS. Lalu yang kedua, Simpatika. Dalam Simpatika juga ada data guru, data siswa, akan tetapi pihak pusat, pendidikan pusat yaitu Kemenag melihat, meninjau, yaitu ke Simpatika untuk data guru. Kalau data siswa di EMIS. Itu yang ketiga, Perpapd. Yang selanjutnya RKMP2 untuk pelaporan pembuatan LPC. Lalu yang kelima, portal BOS. Dan yang terakhir merupakan Sulincar, yaitu merupakan kuesioner pemerintah yang dibuat untuk guru. Lalu yang ketiga, model sistem informasi manajemen pendidikan di MI Al-Qalam dengan menggunakan sistem-sistem yang ditetapkan oleh Kemenag, Kementerian Agama. Lalu yang keempat, hambatan pengelolaan sistem informasi pendidikan di MI Al-Qalam, yaitu yang pertama, sarpras yang kurang memadai. Yang kedua, jaringan yang tidak stabil. Itu juga merupakan yang dimana itu hal yang rumah, ya, hal yang golib gitu, yang terjadi pada suatu lembaga. Lalu kurangnya dari tingkat SDM dan kurangnya pelatihan ataupun pengarahan untuk pengerjaan sistem informasi manajemen. Yang kelima, yang terakhir itu strategi yang tadi ditetapkan oleh institusi untuk mengatasi ganjalan dengan mengajukan ketersediaan, yaitu sarpras yang dilengkapi untuk wabil khusus, yaitu untuk OPM dan tata usaha. Yang kedua, untuk perbaikan jaringan internet gitu, biar tidak menghambat ketika pelaporan dan penginputan data siswa baik guru. Lalu mengikut sertakan staf dan pelatihan untuk pengarahan yang mana telah pendidikan pusat atau Kemenag ditetapkan ataupun dibuat untuk lembaga-lembaga dalam naungannya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your smile.